BPPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPPKI adalah badan hukum yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945. Badan ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. BPPKI terdiri dari berbagai anggota yang mewakili berbagai latar belakang dan kelompok masyarakat, termasuk pemimpin nasional, tokoh agama, cendekiawan, dan perwakilan daerah. Salah satu tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara dan konstitusi bagi Indonesia yang merdeka. Hasil sidang BPUPKI yang pertama, yaitu menyepakati dasar negara yang kelak digunakan adalah Pancasila. Kendati dasar negara belum ditetapkan secara resmi. Pada sidang BPUPKI pertama, 3 tokoh Indonesia mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan Pancasila oleh Muhammad Yamin. Salah satu tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Awalnya, ia menyampaikan dasar negara tersebut tidak secara tertulis. Kelima usulan dasar negara itu yakni pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, ia menyampaikan usulan lainnya dalam gagasan tertulis. Kemudian, beberapa penjelasan rumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan penerus persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila Supomo. Perumusan Supomo merujuk pada naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang disusun oleh Ki Hajar Dewantara atau Supomo pada 17 Agustus 1945. Naskah ini membuat teks proklamasi yang kemudian diucapkan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta, menyatakan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pancasila memiliki kedudukan yang begitu strategis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya sebagai sumber dari segala sumber hukum, tapi juga menjadi dasar negara, ideologi negara, dan dasar filosofis negara. Supomo menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara sebagai Pancadharma pada 31 Mei 1945. Rumusan dasar negara menurut Supomo adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Kesetimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Supomo mengajukan kepada komisi pilihan antara 3 konsep kenegaraan, yaitu yang bersifat individualistis, yang bersifat marxistis, dan yang bersifat integral. Negara integralistis menggambarkan bahwa negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, dan menghendak persatuan. Rumusan Pancasila Soekarno. Insinyur Soekarno yang menyampaikan dasar negara pada 1 Juni 1945. 5 prinsip dasar itu diberi nama Pancasila atas saran seorang teman Insinyur Soekarno yang merupakan sosok ahli bahasa. Pancasila memiliki arti 5 dasar, kemudian Insinyur Soekarno pun mempersingkatnya menjadi Trisila. Prinsip-prinsip dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam perumusan Pancasila merupakan sebuah pernyataan maupun pedoman berpikir dan bertindak dalam menuangkan idenya dengan benar. Insinyur Soekarno juga ingin merumuskan Pancasila guna mencapai suatu keputusan yang disepakati bersama, dengan tujuan bersama. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Insinyur Soekarno meletakkan nilai tersebut dalam urutan pertamanya dengan maksud menyatukan kondisi masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno ini menyinggung terkait bangsa Indonesia dan kesatuan masyarakat Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Prinsip ini yang kemudian diwujudkan dalam Pancasila sila kedua. Internasionalisme yang dimaksud bukan kosmopolitanisme.
Kosmopolitanisme artinya tidak menginginkan adanya kebangsaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Mufakat yang merupakan hasil musyawarah, tampaknya Insinyur Soekarno juga menginginkannya demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Gagasan kesejahteraan ini muncul karena mengingat Indonesia yang sempat mengalami penindasan dan kemiskinan ekonomi oleh kolonialisme. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno ingin meletakkan ketuhanan pada urutan terakhir karena sebagai pengokoh atau penguat prinsip sebelumnya. Panitia 9 ini adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sedang pertama BPUPKI. Panitia 9 ini dibentuk setelah Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Kemudian ada Soekarno menjadi ketua, Muhammad Hatta menjadi wakil ketua, dan anggotanya ada Alexander, Abi Kusno, Abdul Qahar, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid, dan Muhammad Yamin. Tugas Panitia 9 ini menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pandangan umum para anggota. Pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya melahirkan suatu rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang memberikan gambaran tentang maksud dan tujuan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang PPKI pertama dengan perubahan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya digantikan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sikap tersebut diambil karena melihat pengorbanan bangsa yang bukan hanya dari umat Islam saja. Kasman Singodimedjo adalah tokoh yang menjadi juru kunci pemecah kebuntuan dialog antara kelompok muslim dengan nasionalis pada detik-detik akhir sidang PKI yang menghendaki penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua hasil akhir. Rumusan Pancasila ini kemudian ditetapkan sebagai pembukaan dasar hukum tertulis negara di Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Pancasila akhirnya menjadi dasar negara Indonesia dengan 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.